Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mustadillan liqaulihi jalla sya'nuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه Muslim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan gegap gempita dan rasa senang lantaran Allah memberikan begitu banyaknya nikmat-nikmat kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan sepenuhnya kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang Allah puji dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak seorang pun di antara hamba-hambanya kecuali Nabi Muhammad mendapatkan pujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat pada diri khatib dan kepada para jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an begitu banyaknya ayat-ayat yang berbincang dan berbicara tentang takwa. Kata takwa tersendiri terulang dalam Al-Quran sebanyak 15 kali, di samping puluhan kata lain yang seakar dengannya. Salah satu instrumen itu ketika Allah menyudahi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pangkal dari ayat ini la'allakum tattaqun. Satu di antaranya kalimat takwa di dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata kerja. Kata takwa terulang di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali, bahkan lebih dari kata-kata yang seakar dengannya. Perintah untuk bertakwa terulang sebanyak 69 kali,
umumnya kata-kata ittaqullah yang artinya bertakwa kepada Allah, dan ada juga perintah bertakwa dari siksa api neraka di hari pembalasan kelak. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada sisipan kata yang terdapat antara ittaqu dan kata Allah, yaitu dimaknai siksa atau yang bermakna dengannya, sehingga perintah bertakwa kepada Allah berarti perintah untuk berlindung diri dari siksanya atau sanksi dari hukum-hukumnya. Dalam konteks ini Muhammad abduh membagi siksa Allah menjadi siksa duniawi dan siksa ukhrawi. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran, dan kita pun mendapati ayat-ayat di awal surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab sebagai petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara ciri-ciri dari mereka-mereka yang bertakwa itu? Al-Quran melanjutkan dengan pernyataan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang percaya kepada yang gaib, wa yuqimuna shalat, mereka-mereka yang menegakkan, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan ke mereka, mereka melakukan infak, sedekah dan lain sebagainya. Inilah ayat-ayat menjadi ayat permulaan di dalam surah Al-Baqarah yang memberikan tanda-tanda bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah melanjutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka-mereka yang beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka seyakin-yakinnya percaya kepada hari akhirat. Lantas Allah melanjutkan, ulaika ala hudam min rabbihim, merekalah, yaitu orang-orang bertakwa itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang menang, sukses di dalam kehidupan mereka. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, dari ayat-ayat yang dikemukakan di atas menunjukkan dan kita ketahui bahwa orang-orang yang bertakwa pastilah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada sesuatu yang Allah pun jadikan untuk mereka. Kesempurnaan sifat-sifat orang-orang beriman diuraikan, antara lain termaktub dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah mereka-mereka yang beriman, di antaranya mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Predikat takwa yang disandarkan seseorang atau disandang seseorang tidak tinggal begitu saja, karena mereka mampu menjauhi kejahatan-kejahatan mereka dan mampu menghindarkan dari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kalaupun ia pernah melakukan atas dasar khilaf dan ketidaksengajaan, kemudian ia bertaubat dengan tulus, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan menerima taubatnya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia,
penjelasan di atas dari satu sisi dapat menjadi bukti adanya berbagai peringkat orang-orang yang bertakwa. Bukankah takwa merupakan pesan Allah kepada seluruh umat manusia, seperti mana disampaikan Allah di ayat tersebut? Bukankah Nabi Muhammad SAW adalah imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa? Di sisi lain, penjelasan tersebut menunjukkan berupa betapa manusianya konsep takwa, sehingga yang berdosa besar pun masih dapat dirangkulnya selama mereka sadar akan kesalahannya. Maka walau demikian memang harus diingat, tidaklah seseorang berzina, tidaklah seseorang mencuri, tidaklah seseorang meminum minuman keras sampai memabukkan, kecuali telah lepas keimanannya pada saat ia melakukan pelanggaran itu. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dari beberapa ayat yang diangkat di atas dapat disimpulkan 3 kelompok sifat pokok orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka-mereka yang beriman. Yang kedua, mereka yang tidak selalu dan mereka selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat mereka dengan cara mengamalkan syariat yang Allah dan Rasulnya tuntun. Dan yang ketiga, mereka-mereka yang berakhlak karimah. Iman kepada yang gaib tidak hanya berarti mempercayai wujud dan keesaan Allah, adanya malaikat, tetapi juga mempercayai kandungan kitab suci yang menyangkut hal-hal yang tidak dapat terjangkau hakikatnya oleh nalar manusia. Oleh karenanya, puasa yang kita lakukan ini melatih jiwa kita menemukan jati diri kita sendiri. Bisa jadi jam 1 siang hari ini, bisa jadi kita saja makan dan minum di rumah kita tanpa sepengetahuan seekor apapun dan apapun itu, baik itu manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Tetapi kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita sadar Allah melihat tingkah kita, Allah melihat perilaku kita, Allah melihat perbuatan kita. Akhirnya kita bertahan kepada puasa syariat sampai menjelang maghrib nanti. Oleh karenanya, rasa yang ada pada jiwa kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah harus menjadi catatan kita dan harus mampu menghiasi hidup-hidup kita di 11 bulan yang ada. Karenanya bisa jadi ada orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak menemukan takwa di dalamnya. Oleh karenanya Allah menutup la'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa dengan puasa yang engkau lakukan. Oleh karenanya Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang-orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya patut kita sadari dan kita renungkan bersama bagaimana firman Allah menyangkut kata siam dan kata saum. Ketika siam di dalam konteks surah Al-Baqarah 183, ini adalah puasa syariat. Seharusnya puasa ini harus meningkat lagi pada maqamat-maqamat tertentu sebagaimana dalam surah Maryam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakuli washrabi wa qarri ainan. Wahai Siti Maryam, makanlah, minumlah dan goyangkanlah pohon korma itu sampai mengeluarkan mata air di dalamnya. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawma. Manakala engkau menemukan dan berjumpai seseorang, maka katakan kepadanya, aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa, dan puasamu itu ialah falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah dengan melakukan puasa, dan puasa itu ialah aku tidak ngomong dan aku tidak berbicara kepada manusia. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia,
Puasa yang kita lakukan harus menjadi semacam benteng kita sendiri. Tidak hanya mampu menahan lapar dan dahaga, tidak hanya mampu menahan untuk tidak merokok dan sebagainya. Paling tidak puasa yang kita lakukan harus mampu menata diri kita, menata jiwa kita. Kalaupun tidak mampu berbicara, maka diamlah. Kalaupun kita harus berbicara, maka bicaralah yang baik-baik saja. Karena puasa semacam ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengontrol ucapan kita. Jauhi yang namanya ghibah, jauhi yang namanya hok, jauhi yang namanya fitnah di bulan yang penuh berkah ini. Akhirnya la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang bertakwa terwujud, dan itu diwujudkan oleh kita sendiri dengan bantuan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang beriman, Allah memanggil khusus panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka orang-orang berimanlah yang berciri khas takwa tadi, yang mampu untuk mengambil hikmah-hikmah dari puasa yang dilakukannya. Tidak hanya mampu menahan lapar dan dahaga, tapi mampu menahan omongan, berbicara dan sebagainya. Dalam konteks kalaupun berbicara, hendaklah yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik dan ia mengandung kebenaran. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, semua amal-amal ibadah kita harus mengantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi mengatakan, qaribu wasaddidu fa innahu lal yanjua ahadu minkum bi'amali. Seseorang di antaramu tidak akan bisa masuk surga karena amal-amalnya. Qalu, sahabat menyatakan, wala anta ya Rasul, apakah itu juga termasuk pada dirimu ya Rasul? Kata Nabi, wala ana, itu juga berlaku atas diriku. Illa ayyataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadlin. Karenanya Allah memberikan rahmat kepadaku, maka aku tergolong hamba-hambanya. Oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, amal ibadah termasuk di dalamnya adalah puasa, sholat, baca Al-Quran, harus mengantarkan kita kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita hanya bersandar kepada amal-amal ibadah kita, sejatinya amal itu tidak akan membawa kita ke surga. Kenapa? Karena sudah dinyatakan dalam hadis yang dimaktub di atas, bahwa yang membuat kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan amal-amal kita. Itu juga berlaku bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, puasa yang kita lakukan hari ini, ibadah yang kita lakukan hari ini, sampai kita menjalankan i'tikaf 10 hari di malam-malam terakhir, harus berujung dan bermuara kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang-orang yang berpuasa, berapa banyak orang-orang yang melakukan kegiatan puasa pada hari ini, bisa jadi dinilai oleh Allah tidak bermakna puasa yang ia lakukan, karena ia belum meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar di atas segala-galanya. Oleh karenanya, Rasul dan Nabi Muhammad menyatakan, man lam yada qaula zur wal amala bih, barang siapa yang belum meninggalkan perkataan kotor dan hal-hal yang berbau kotor, falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh terhadap puasa orang-orang semacam ini, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun ia menahan lapar dan dahaga. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang beriman harus mampu melihat dan mempelajari kaidah-kaidah untuk mendapatkan rahmat dari Allah, dan salah satunya menjalankan ibadah ini sebagai amal ibadah harus berujung kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu belajar, menuntut ilmu untuk menyampai dan sampai kepada kesempurnaan diri kita. Oleh karenanya, Rasul mengajarkan hari ini, dan kita masih terasa ajaran-ajaran itu,
untuk melaksanakan puasa di bulan yang penuh berkah ini dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.